Audio lovers, balik lagi sama gue Kevik. Oke, nah gue udah lama banget nih pengen dengerin mobil jagoannya dari Mega Audio. Itu Porsche Macan. Awalnya gue ketemu di Porsche Macan ini tuh tahun 2018 di satu acara event, ngikutin kontes. Macan ini ngikutin kontes sama jagoan-jagoan yang lainnya dah. Ini turun. Gue sempet lihat sekali dan belum sempet sampai sekarang itu ngedengerin hasil audionya. Nah, gak usah lama-lama, gue bakalan ngomong langsung sama fabricatornya, yaitu Ko Joni. Halo Ko Joni, apa kabar Ko? Hey. Nah ini dia Audio Lovers, Ko Joni dari Mega Audio. Ini udah melalang buana deh, di kontes-kontes audio mobil pasti ada Ko Joni. Nah, kalau ada Ko Joni, pasti ketemu sama dia, Porsche Macan. Ko, boleh ceritain ke Audio Lovers, prestasi apa aja yang udah dicapai sama Macan ini? Dari tahun berapa kok sampai sekarang ini? Salah satu mobil kompetisi kita lah ya, boleh dibilang. Kita mulainya di tahun 2018 atau 2019 itu pertama kali di Japco ya. Pada saat itu prosesornya masih menggunakan Japco ADSP 16. Nah, kemudian ya sering berjalannya waktu upgrade ada terus. Upgrade ya, ada beberapa upgrade ya. Kemudian sampai hari ini ya sistem yang sudah terbentuk itu udah matang lah ya. Jadi kita mulai di kompetisi itu di tahun 2021 ya, pertengahan atau akhir tahun 2001 lah kita mulainya. Dan sampai hari ini sudah cukup banyak juga ya hasil yang kita dapat. Salah satunya ya di yang baru terakhir ini kita menangkan KA2 ya, itu kolaborasi MSF dengan ASK. Di PV kemarin ya? Di PV. Okay. Jadi dua asosiasi ini membuat satu kompetisi gabungan di mana mobil ini mendapatkan juara satunya. Dan ini udah yang kedua kalinya. Sebelumnya juga udah mendapatkan. Macan ya, serem lah pokoknya. Terus sistem yang terpasang dari mobil ini awalnya itu apa Pak? Pada awalnya sebenarnya dia sistem pertama kali itu cuman OEM look ya, jadi dia pemilik mobil nggak mau terlalu banyak modifikasi. Jadi semua penempatan perangkat juga dipasang di tempat OEM-nya. Nah, tapi beriringnya waktu ya kayak kepingin yang lebih baik kan gitu kan. Nah, mulai dari main 3-way tapi awalnya masih 3-way M ya, masih baru awal, sampai yang terakhir ini Twitternya juga udah diganti ke Ultima. Kemudian, nah ini penambahan yang paling meningkatkan kualitas suara itu adalah penambahan di DAC-nya ya. Jadi dia menggunakan DAC dari Hugo Den. Itu salah satu DAC yang pakai di home audio, tapi kita aplikasikan di mobil. Salah satu yang terbaik lah ya yang ada. Nah, kemudian juga menggunakan M-Scaler untuk meningkatkan resolusi suaranya. Oke, nah Audio Lovers pasti penasaran kan sama kosmetik di belakang Porsche Macan ini kayak gimana? Yuk sekarang kita ke belakang. Yuk kita ke belakang. Baik. Ko Joni, Ya. ini dari tahun waktu itu yang di acara Zapco itu, ini beda banget nih. Ya, udah berubah banget. Ya, yang seinget saya nih waktu itu, Zapco-nya itu ditaruh di sini. Nah, saya dan Audio Lovers, gue pertama kali kaget itu ketemu lihat fuse blocknya yang di sebelah sini. Itu pertama kali lihat tembaga sampai dikasih lihat tembaga itu di sini gitu loh. Fuse blocknya itu di sini semua. Itu kagetnya setengah mati gitu. Mosconi semuanya. Nah, penambahannya itu yang ada Hugo sama nambah apa aja nih kode di sini, Pak? Sebenarnya sih penambahan dari awal itu ya udah lumayan ya. Jadi dulu awalnya power juga nggak sebanyak ini gitu. Jadi ini ada penambahan satu unit power Mosconi A-Class ya. Ini sebenarnya tujuannya awalnya kita untuk mendrive surround-nya speaker di belakang. Oh, surround-nya. Oke. Kemudian ya karena ini semua udah jadi satu sistem, ya kita merasa wah kayaknya kita perlu upgrade untuk digital analog converternya gitu. Nah, di sini sudah pertamanya kita pakai Hugo TT2 dulu. Nah, kemudian pemilik juga rasa ya nggak bisa dapat yang lebih baik, apa enggak gitu. Nah, kebetulan ada Hugo Dev ya, jadi ini
dipakailah Hugo Dev ini gitu. Nah kemudian untuk tahap berikutnya baru pasang M-scaler lagi. Jadi ini sebenarnya nggak langsung sekaligus jadi, tapi bertahap. Nah, sampai yang terakhir ini adalah M-scaler gitu. Oke. Jadi sistemnya juga semua udah terintegrasi semua ya. Nih ya, audio lovers ya. Ini kan pakai Mosconi ya. A-class loh. Ini A-class loh. Jadi A-class. kalau A-class itu kan makan beban apa namanya ya? Makan powernya kan nyedot powernya kan lebih gede ya. Lebih gede, ya. Ini ada trik khusus nggak kok? Ya jadi gini, sebenarnya mobil ini kebetulan sekali akinya ada di bagasi. Oh, di bagasi. Sehingga kita udah nggak perlu aki tambahan lagi, tapi kita ada pasang kapasitor ya. Kapasitor itu untuk menyimpan strom ya sebelum dipasok ke amplifier. Berapa Jadi farad kita itu, pakai oke? 100 farad. Oh, 100 farad. Gede sekali. Kemudian untuk menaikkan stabilizer dari voltase mobil ini, kita ada tambahin VSS lagi, jadi volt stabilizer. Nah ini ada di bawah semua nih, tertata di rapi di bawah. Kemudian untuk ini sendiri Hugo Dev-nya kita ada menggunakan inverter ya untuk menaikkan dari 12 volt ke 220 gitu. Oke. Itu aja sih. Kemudian ini plugs ya untuk DSP-nya. Ini Mosconi atasnya ada 3 ya, satu untuk drive tweeter, yang ini untuk mid range, dan yang ini untuk surround belakang. Kemudian untuk 04 untuk mid bass sama super tweeter, sama ini 03 untuk angkat subwoofer ya. Subwoofernya satu list dari Vocaltopia M. 10 in. 10 in, satu aja. Nah, lu bayang mobil segini gede pakai 10 in. Cuma 10 in cukup kok. Ya untuk sistem di mobil ini menurut saya sih udah cukup ya. Memang sih kalau penambahan sub itu sebenarnya kan dia cuma menaikkan dB-nya ya, tapi yang penting kualitas subnya sendiri harus bagus dulu gitu. Nah kebetulan Utopia M ini kan matching dengan speaker depannya Utopia M juga gitu ya. Oke. Jadi ini sebenarnya satu line brand yang sama semua gitu. Nah yang kita harapkan dari sistemnya adalah koherensinya itu benar-benar terjaga gitu. Jadi suara high sampai low-nya itu benar-benar bisa nyatu lah. Oke. Sama Udah ya. powerful gitu. Ini ciri khasnya Mega Audio, rapi banget. Udah dah. Buat audio lovers nih ya, kalau misalkan mau pasang audio di Mega Audio, udah gak usah diraguin lagi sama kerapihannya. Tempatnya bersih, rapi, pengerjaannya juga rapi, yang ngedesain juga Ko Joni. Udah the best lah. Oke. Ko Joni, kita boleh ya dengerin hasil audionya ke dalam mobil? Oke. Ya Kak ya? Akan. Nah, audio lovers, sekarang kita udah di dalam Porsche Macan ini. Nah, ini perubahannya cukup banyak ya kalau di mata gue yang waktu terakhir ketemu, karena udah lama banget pengen dengerin sih sebenarnya, pengen ngedengerin mobil di Porsche Macan ini, dan baru sekarang kesempatan untuk ngedengerin Porsche Macan ini. Oke kok, bisa dijelasin nggak kok ini sistem yang terpasang ini tuh apa kok? Apakah pilarnya ini bikin sendiri atau pilar asli dibuat gitu? Jadi awalnya nih pilar kita custom, jadi pakai pilar asli kita cetak. Nah, pilar aslinya disimpan. Nah ini pilar yang dibuat ini ya kita bentuk sedemikian rupa ya. Nah ini sebenarnya ada perubahan yang beberapa kalinya gitu karena ya kita mau cari posisi yang benar itu kan kita harus coba ya beberapa. Nah ini yang terakhir kita pasang dengan housing aluminium ya, yang model seperti bakpao ini ya. Nah ini tujuannya supaya volume mid range-nya ini juga bisa lebih gede ya, dan ideal lah buat dia gitu. Nah tujuannya sendiri juga ada housingnya untuk dudukannya sendiri. Nah untuk mid bass ini kita ada 2 kali pengerjaan. Awalnya kita buat dari kita cetak dulu dari kayu, dan baru kita buat dari bahan aluminium gitu untuk mangkok mid bass-nya ini. Jadi sebenarnya di dalamnya ini dia bukan hanya kayu tapi aluminium gitu, maka dia rigid kan. Rigid banget. Rigid ya, biar kuat di sini. Baru kita buatin covernya. Nah ini grillnya sendiri juga keras ini, jadi kalau ketendang atau apa dia nggak langsung meleset gitu. Ya. Nah super tweeter nih kita menggunakan Utopia M supaya matching lah sama sistem yang ada gitu.
Jadi ini semua udah full vokal, baik dari Twitter, Super Twitter, mid-range, mid-bass, sama surround juga vokal semua, dan subwoofernya sendiri juga vokal gitu. Iya. Jadi ini Satu sistem. Satu sistem line up yang sama semua gitu. Yang kita berharap dengan begitu bisa tercipta sinergitas suara itu lebih nyatu ya. Jadi nggak ada yang suara bisa sendiri atau gimana gitu, sehingga mengganggu inilah pendengaran kita gitu ya. Nah, dengan sistem ini dia bisa benar-benar jadi satu koherensi yang baik gitu. Oke. Ada treatment khusus nggak di mobil ini? Soalnya lihat ada nanotech. Nah, ini sebenarnya ya kita coba-coba beberapa penempatan ya, salah satunya kemarin kita bareng sama Kontenten ya, Kontenten. Nah, kita cobain beberapa posisi ya. Sebenarnya dapatnya 2 di sini teman, kemudian yang satu ini jatuh. Di sini juga ada kiri kanan ya. Oh iya. Ya ada. Jadi bilang sebenarnya posisinya ini udah pas lah ya di tempatnya. Kemudian kita juga ada pakai harmonizer dari GF Acoustic. Ini juga ada stain. Ada stain blue diamond juga. Oke. Itu aja sih untuk akustiknya. Di sini juga ada nih. Ya itu ada. Ini kok Joni yang pasang apa Kontenten yang pasang? Bareng-bareng sih. Kita waktu itu dengerin bareng, taruh mana yang paling pas ya. Nah kita juga coba dulu ya awalnya di mana yang titik-titik yang sebenarnya yang paling tidak ya sebenarnya ya di kaca dulu utama kan, karena ini kan pantulan awalnya kan di sini. Nah, kemudian baru di pilar B ya kita pasangin. Nah tuh. Kemudian di sini juga ada di kabel ini kita ada pasang satu. Ya, itu aja sih. Oke. Terus balik lagi nih kok ke mid range-nya. Saya pengen nanya sebenarnya sama Ko Joni. Ada beda nggak kok kalau misalkan housingnya itu dari kayu sama dari aluminium ataupun dari kuningan? Ada beda nggak untuk hasil suara yang dihasilkan? Beda housing, beda suaranya atau gimana kok? Ya menurut saya sih pasti ada lah ya, masing-masing bahan itu pasti menghasilkan suara yang berbeda ya. Cuman kita kan nggak compare langsung karena sebenarnya kalau begitu kita harus compare head to head gitu ya, baru ketahuan perbedaannya di mana. Tapi untuk di mobil ini sendiri kita merasa pakai housing aluminium sudah cukup ya. Tujuannya kan supaya dia pertama kan volume kubitasi dari nggak berubah dan sama persis kiri kanan gitu kan. Karena ini dibuat persis sama, identik. Kemudian juga bentuknya ini kan dia melebar ke samping gitu, sehingga dispersi suara dari mid ini bisa lebih ini ya, lebar ke dalam. Sama apa namanya, dia ini kan rigid sekali ya, kan tebal, aluminiumnya juga kokoh gitu. Tapi kalau untuk yang kayak bahan kuningan atau apa, menurut saya sih pasti ada perbedaan, tapi signifikannya ya pasti kita dengerin gitu. Nah atau dari bahan kayu juga sebenarnya juga pasti ada beda ya. Mungkin kalau kayu itu mungkin dia ringing speakernya nggak terlalu seperti mid-bass aluminium kan gitu, dia pasti ada ringing sedikit. Kalau kayu mungkin lebih diem ya, tapi bahan kayunya sendiri juga kan harusnya yang berkualitas. Ya, kayu bukan hanya kayu sembarangan. Kayu biasa aja ya nggak terlalu efek juga gitu kan. Benar. Menurut saya sih begitu. Satunya lah. Tapi ini ya kita udah antisipasi, kita kasih keras full ya, kemudian kita udah kasih. Di dalamnya di treatment juga. Gitu. Oke. Nah di lovers kita udah panjang lebar tadi ngejelasin gitu segala. Sekarang kita dengerin hasil audionya. Oh iya, lupa satu lagi. Player yang digunain itu pakai AK 2000 ya? SP3000. SP3000. Ya, ini kebetulan yang terbaru dari AK. Kita pakai di mobil ini. Salah satu yang menurut ininya terbaik lah ya. Tapi memang hasil suara juga beda sih. Kita bandingin sama AK 2000. Ya, ini lebih natural ya, suaranya lebih lebih mekar, lebih open gitu. Terus itu ada Sony Hi-Res? Nah ini kebetulan Sony Hi-Res ini kan adalah pemasangan awal ya. Jadi dulunya sebelum pakai AK nih player dari Sony.
sampai sekarang juga kadang-kadang pemilik mobil masih dengerin. Oh, Karena kan kalau pakai ini kan kadang kurang praktis atau apa gitu. Pakai itu headnet itu. Oke. Sekarang kita dengerin posisi duduk, posisi nyetir ya berarti. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have, and maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind.船沉入海底，当一个人成了你，你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。当一辆车消失天际，当一个人成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个繁星抛弃银河的夜里，我会告别我自己，因为我不知道，我也不想知道，和相聚之间的距离。Audio lovers pasti enggak personally ya, bakal nyangka kalau ini pedes, nggak ada pedes-pedesnya, nggak nusuk gimana ya, nggak nusuk di kuping loh, tapi aduh clear banget, bright banget, dinamik banget, nggak nyerang gitu loh. Wah. Good morning is what she said, sweet candy, before we get out of bed, and good loving to brighten up the day, just a little something you're on your way. It's a beautiful life when you love another, a beautiful life when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life.
Sweet sister, you bring me to my knees, and I'll keep dreaming of you and all that you do to me. It's a beautiful life. Aduh. When you love another, a beautiful life. When you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes. Astaga, itu ya Tuhan, gua nggak. Oh ini. Tight gitu loh, Ya, kayak dinamiknya bagus. Tight lagi. tight penuh gitu. Iya. Maksudnya Body mobilnya juga mendukung sih. Nggak ada getar sama sekali kan. iya, semuanya rigid ya. Iya. Itu dinamik banget, itunya full, bukan full, maksudnya tight gitu loh, tem Iya. gitu. Dan ya kalau misalkan audio lovers dengar ada getar ya ini lampunya kita tadi getar, makanya kenapa kita ngangkat tangan gitu ke atas gitu loh. Oke kok, satu lagi lagu nih, One Falls bongkar. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Gimana audio lovers, hasil audio di Porsche Macan karya Mega Audio ini? Settingannya Kojo nih. Sorry kok, gua nggak berani komentar banyak karena buat gua di mobil ini kayu ya kayu. Bassnya tight, dinamik banget, pantes juara terus. Gua nggak berani komentar banyak. Ini mobil, astaga,
nggak heran kalau misalkan customernya itu balik terus ke sini ke Gojoni mulu. Ya tiap kali kontes bawa pulang piala mulu ya. Gojoni. Ya. Sekali lagi thank you. Ya. Udah kasih waktu untuk media audio nge-review mobil Porsche Macan jagoannya Gojoni ini. Ya, sama. Itu kehormatan banget buat media audio untuk dengerin mobil ini gitu loh. Ini udah lama banget pengen aku dengerin. Baru sekarang baru kesampaian gitu loh kok. Gitu loh. Nextnya ada project apa lagi kok? Sementara ini memang kita lagi mulai mau bangun, ada satu mobil Pajero, tapi dia two-way orange ya. Oh, orange. Ya, itu lumayan. Kemudian nanti kedepannya juga ada mobil BMW S5 itu juga nanti lumayan ya, tapi itu mungkin beberapa bulan lagi ya kayaknya. Kabarin ke media audio ya kok. Kalau misalnya udah kelar, ya, sudah kelar kita akan udah break in, ya, kasih tau ke kita. siap. Kita bakalan datang, kita dengerin hasil audionya untuk audio lovers dengerin, dan dengan harapan audio lovers bisa datang ke Mega Audio pasang audionya di Gojoni. Oke audio lovers, sekali lagi thank you udah ngikutin video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow Instagram dari Mega Audio, dan juga untuk audio lovers nih yang misal kamu datang, di bawah sini tuh ada alamatnya sama nomor teleponnya, bisa konsultasi dulu, bisa datang, bisa konsultasi telepon ataupun mampir ke sini. Enak kok tempatnya, sebelah kanan ada tempat makan juga banyak di sini, pokoknya banyak deh tempat makan. Jadi audio lovers sembari nunggu bisa di lantai 2, tempatnya nyaman banget dah. Kalau untuk soal kualitas pengerjaan dari Gojoni ataupun Mega Audio udah nggak usah raguin lagi dah, udah datang aja ke sini deh, percayain pembuatan audio lo itu di Mega Audio. Oke. Jangan, pesan gua nih, jangan mematikan industri audio mobil di Indonesia. Terus dukung kita. Oke. Bye bye. Gojoni, thank you kok. Sekali lagi thank you ya kok. Terima kasih.